Selamat pagi Pak Dwi. Ya, silakan langsung morning briefingnya Pak Puji untuk hari ini ada peluang apa yang dapat kita manfaatkan untuk transaksi maupun informasi untuk para marketing, Pak. Selamat pagi teman-teman. Salam hangat dari Medan. Kembali bersama Fauzi di sini untuk membahas Global Financial Futures setelah kemarin OPEC juga sudah memberikan statementnya dari pertemuan menyangkut harga minyak yang semakin menurun belakangan terakhir ini. Saya akan memulai dengan pendahuluan dulu. Sebagai review di 2014 ini menjelang akhir tahun 2014, di mana ada kenaikan saham yang sampai hari ini tetap mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dari indeks saham Amerika Serikat, di mana hal itu disebabkan karena adanya estimasi dan ekspektasi earning yang tumbuh atau laba yang positif. Kedua, ada satu rumusan yang saya ramu sedikit, di mana pendapatan atau laba itu meningkat jika ada sebuah data atau indikator ekonomi sebuah negara yang melaporkan sentimen positif, di antaranya GDP yang positif, kemudian employment yang positif akan menumbuh pergerakan ekonomi dan inflasi juga akan bergerak positif, maka earningnya juga akan diharapkan kedepannya positif. Kemudian yang ketiga adalah jika pendapatan atau laba positif, maka penghasilan atau gaji buruh dan karyawan juga diekspektasinya naik. Kemudian income pendapatan individu dan pengusaha lokal ini juga akan meningkat. Tentunya dengan penambahan dan peningkatan pendapatan ini akan menambah konsumsi publik untuk belanja kebutuhan pokok dan retail, ya, sehingga rumusannya jika earning, wages dan income positif maka konsumsi juga akan positif. Yang keempat, jika konsumsi positif, maka manufaktur dan industri akan menambah produksinya dengan pendapatan dan laba perusahaan juga dan permintaan demand dari publik, sehingga manufaktur juga akan bertambah positif untuk menambah produksi dan barangnya. Nah, ini adalah gambaran ekonomi makro yang harusnya kita pahami bersama, sehingga dalam menyikapi sentimen positif dalam dunia investasi, kita bisa merasakan kemana arah yang terjadi untuk belakangan terakhir ini. Baik, sama-sama kita perhatikan dulu untuk memberikan sebuah feel yang bagus dalam kaitannya global makro aset ini. Kita akan lihat dulu satu persatu dari indeks Amerika Serikat S&P DAX dari Jerman, kemudian indeks Hang Seng yang paling kanan. Kita mulai dari baris yang paling atas, ya. S&P mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak 2009 hingga sekarang, belum ada koreksi yang cukup memberikan reversal untuk di S&P hingga hari ini. Kemudian di indeks Jerman juga rata-rata sejak 2009, ya, dari sini mengalami kenaikan, dan di 2011 ada penurunan pada saat ECB gonjang-ganjing akan melanjutkan program LTRO dan sebagainya. Kemudian sampai hari ini juga indeks DAX 30 mengalami kenaikan, dan indeks Hang Seng sejak dari 2009 mengalami kenaikan tapi belum melewati forma tertingginya di tahun 2011, ya, sehingga ada perlambatan untuk sentimen ekonomi di Cina. Kemudian di Nikkei nanti kita lihat dari analisa teknikal, ya. Kita mulai kemudian baris kedua, mata uang utama dulu, euro terhadap US dollar yang terus mengalami penurunan, sudah hampir menyentuh level trendline support krusial dalam hitungan yearly sejak tahun 2009 2010. Ada dua bottom di sini yang membentuk ascending, kemudian penurunan euro yang juga hampir menyentuh level psikologi support. Saya rasa ini juga sedikit dipandang murah Pak Dwi untuk mata uang euro. Ini potensi besar saya rasa untuk trader swing trade, ya, untuk long term kita lirik mata uang euro ke depannya. Kemudian mata uang yen terhadap dolar, ya, sekali lagi saya ulangi, bukan dolar yen tapi yen dolar.
Ini grafik yang mengalami penurunan, artinya yen yang terus melemah hampir menyentuh level support di tahun 2007. Pelemahan yen yang diestimasi kemarin di 120 dan di 122, sampai di level ini saya rasa overbought juga sudah bisa terbaca. Kemudian Australia US dollar, di mana semua mata uang global mengalami pelemahan terhadap US dollar, namun kokohnya perekonomian dan fundamental ekonomi Australia masih mampu menahan laju pelemahan Aussie uh, sampai di level neckline. Saya kira di sini adalah level oversold untuk di mata uang Aussie terhadap US dollar ya. Kemudian yang bagian baris ketiga ini surat hutang atau treasury bond yang terus mengalami kenaikan. Terbaca sebuah negara Amerika Serikat dan negara lainnya saya kira juga masih menjual surat utang ini, obligasi untuk menyelamatkan likuiditas untuk anggaran pemerintahan. Kemudian harga minyak mentah dunia World Texas Intermediate sudah melewati garis bottom, sekarang sudah menyentuh di bawah $70 per barrel. Sesuai dengan fundamental analisis, Anda semua bisa baca di Futures Monthly edisi bulan November 2014. Ada faktor apa yang menggerakkan harga minyak mengalami penurunan. Saya jelaskan di situ ada faktor X yang di luar dari kajian fundamental ekonomi, di mana selama ISIS mensuplai oil di pasar gelap, maka harga minyak mentah dunia terus berada di bawah harga yang cukup murah. Kemudian komoditi gold, COMEX ya, ini juga membentuk pola descending triangle, namun volumenya semakin menyempit. Pak Dwi, ini gambaran secara umum dulu, nanti kita satu persatu bahas tentang indeks ya. Ada komentar dulu barangkali Pak Dwi untuk berita yang menarik kemarin masalah OPEC. Iya, saya juga cukup kaget juga ternyata OPEC tidak memangkas produksinya, bahkan menolak. Kemudian juga ada isu bahwa terjadi perang harga di penjualan harga minyak di beberapa negara OPEC sendiri. Nampaknya semakin kacau nih harga-harga. Mereka berusaha untuk tidak memulai untuk apa namanya meningkatkan harga sehingga harga juga nampaknya juga akan terus turun nih Pak Fauzi. Uh, tapi masih tanda tanya juga sampai seberapa jauh sih angka dolar, angka minyak terhadap pergerakan harga sekarang, sehingga sangat nggak masuk akal kalau sampai ke harga 60 ya, $60 per barrel. Ya, inilah Pak Dwi namanya sebuah probabilitas dan kemungkinan itu yang sepertinya ada anomali dari perkiraan kualitatif dan analisa kuantitatif yang kita kalkulasikan secara matematik ataupun tabulasi ekonomi. Kenyataan di bursa sendiri bisa bisa merubah itu semua. Maka yang paling kembali kepada prolog ini, teman-teman semua harus paham bahwasanya 4 poin pokok ini ya, sebenarnya banyak poin lagi. 4 pokok ini sebenarnya bisa bergerak dan berjalan pada saat perbankan menurunkan tingkat suku bunga ya. Kuncinya adalah interest rate ya. Makanya istilahnya the first leading indicator economic in the world itu adalah interest rate ya, suku bunga. Uh, Kuncinya adalah pada saat kita melihat sebuah ekonomi mengalami perlambatan, pemerintah berturun tangan untuk membantunya dengan konsep menurunkan laju suku bunga, sehingga itu memperluas para debitur untuk memberikan suntikan modal kepada negara tersebut ya. Karena dipandang bunga murah, sehingga kita saatnya naruh uang Pak Dwi ya, investasi murah gitu ya. Pada saat negara itu dipandang sudah makmur, sudah gemuk, sudah sehat, saatnya kita potong, saatnya kita tarik kembali modal kita. Di situ harusnya naikkan suku bunga gitu ya, biar keuntungannya, profitnya bisa meningkat. Itu logika sederhana yang harusnya kita pahami. Jangan terpaku thinking in the box dari konsep ekonomi yang kita pelajari,
Tapi konsepnya adalah bagaimana menghitung angka yang sebenarnya sederhana sekali di dalam konsep ekonomi secara umum ya. Baik, kita lanjut dulu dari indeks futures ya. Dow Jones, S&P 500, kemudian Nasdaq 100, Russell ini Rusia, Nikkei 225, dan ada saya tambahin di situ VIX atau Volatility Index Futures yang mengukur dari kinerja saham berbanding dengan aset underlyingnya ya. Jadi dari indikator atau chart VIX ini atau Volatility Index Futures terlihat ada pola yang korelasi negatif dari underlying aset. Artinya terbaca pun sebuah saham mengalami angka yang positif, tapi underlying komoditi materialnya ini underperform. Jadi bisa menjadi acuan kita bahwasanya komoditi saat ini sekarang jatuh murah banget di saat indeks-indeks atau saham-saham mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah ini ada sebuah pengalian persepsi dan opini yang sengaja dibangun untuk mendrive bahwasanya ekonomi itu barometer ekonominya adalah indeks saham ya. Sebenarnya adalah salah kaprah saya kira ini. Tapi yang kuncinya adalah pertumbuhan sebuah ekonomi itu pada saat diukur dengan menguatnya sebuah mata uang. Ya, dengan menguat mata uang maka kita bisa mendominasi negara mana saja dengan membeli aset mereka atau investasi di negara tersebut. Baik, ini indeks futures secara keseluruhan Amerika Serikat dan Eropa ini mengalami kenaikan, bahkan Rusia pun yang katanya mengalami resesi, ternyata indeks sahamnya positif ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi didasarkan dari analisa pertumbuhan indeks saham ini, saya rasa sedikit ada tidak signifikan korelasi hubungan cerita itu, tapi inilah realita yang harus kita pahami bahwasanya market sudah sangat overbought untuk di indeks saham, baik di saham di Amerika maupun di Rusia dan di Eropa. Baik, kemudiannya kita lanjut di energy futures, di mana harga minyak crude oil ini mengalami penurunan yang cukup tajam, namun tidak terjadi hal yang sama dengan natural gas. Kemudian heating oilnya ini juga mengalami penurunan. Saya rasa gas ini sudah mulai naik ya. Saya rasa ada wawasan yang harus kita pahami bahwasanya penggunaan gas ini ternyata harganya demand-nya sudah mulai tinggi ya, tidak ke crude oil karena crude oil ini masih minyak mentah, butuh proses penyulingan lagi dan biaya produksi, sedangkan natural gas ini tinggal tuang langsung bakar ya. Kalau crude oil ini kan masih diproses dulu di destilasi istilahnya, baru dia menjadi bahan bakar LNG, kemudian LPG, kemudian jadi aftur, jadi bensin, solar, minyak tanah, aspal, dan lain sebagainya. Nah, kalau natural gas ini betul-betul masih murni, makanya harganya masih tinggi sekarang ya. Total secara keseluruhan di luar dari natural gas, harga crude oil dan heating oil ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan triwulan terakhir ini, sejak dari September sampai November. Hati-hati teman-teman, apalagi kemarin Arab Saudi juga tidak memperdulikan permintaan beberapa negara-negara produsen minyak untuk memangkas minyak dengan harapan minyak bisa berbalik arah ya. Jadi pemahaman yang dipahami secara umum di publik, jika supply-nya berkurang maka harganya akan meningkat. Tapi realita di kenyataan ini tidak semerta-merta demikian ya. Walaupun minyak tidak ada di pasaran, belum tentu juga orang heboh untuk membelinya, karena negara-negara yang tidak bergantung dengan minyak ini saya rasa juga masih bisa menggunakan alternatif energi lain. Ini yang harus kita pahami dulu. Kedua, dari energi ya, kita mulai dari awal tadi indeks mengalami kenaikan, tapi energi mengalami penurunan, kemudian logam-logam juga mengalami penurunan ya. Agregatnya mengalami penurunan, emas ini masih bertahan di level
previous support di 1180-an yang menjadi resisten sekarang ya 1200. Ini silver yang sudah mengalami level rebound, level 16,13 dolar ya dari penurunan 15 dolar per troy ounce kemarin. Kemudian platinum yang bergerak stagnan, ascending ya, saya rasa perlahan menaik pelan-pelan. Tembaga juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Ini perusahaan-perusahaan yang basisnya tembaga ini mengalami kerugian yang cukup tinggi, di mana harga komoditi pokok tembaganya mengalami penurunan, kredit perbankan mengalami kenaikan. Ini perusahaan-perusahaan pertambangan yang basis atau perusahaan industri elektronik yang berbasis dengan tembaga ini akan sedikit terjepit dengan kondisi yang terjadi. Nah, palladium saya pernah lampirkan bahwa ini akan melewati level 800 dolar per troy ounce, dikarenakan ini adalah logam mulia yang cukup sangat berharga. Saya rasa ini menjadi trigger bagi logam-logam lainnya jika saat palladium di atas 810 dolar per troy ounce, maka indeks logam lainnya juga akan terkerek naik. Teman-teman tetap terfokus terhadap emas dan silver. Yang saya perhatikan volume bearishnya sudah mengalami penurunan kecil ya. Kalau kita lihat dari indikator volume di sini merah, sangat mengecil kondisi bearishnya. Juga di perak juga mengalami pengecilan. Bahkan di pertengahan November dan di awal November terjadi peningkatan kontrak pembelian komoditi silver untuk long term position. Dari komoditi metal kita masuk ke soft commodities futures, coklat ya. Harga coklat yang cukup mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir ini juga saya kira ini akan mengalami rebound yang menjadi peluang manis bagi teman-teman yang transaksi di komoditi pertanian. Kapas juga dalam level harga murah, orange juice yang mencetak performa tinggi di Amerika Serikat cukup mahal saya kira. Kopi yang stabil, kemudian kayu nih, lumber ini kayu juga mengalami kenaikan, ada lompatan harga, menunggu koreksi saja. Harga gula kembali stabil. Dari total keseluruhan saya tidak masukin komoditi hard yaitu jagung dan karet serta CPO yang juga sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Kemudian untuk futures obligasi, terbaca dari setahun terakhir ini minatnya cukup tinggi dikarenakan pemerintah terus agresif untuk menambah likuiditas dengan menjual aset obligasi. Dan ini sebuah tanda pada saat pemerintah membutuhkan likuiditas yang tinggi akan ada langkah penjualan obligasi yang nantinya uang itu akan digunakan apakah untuk infrastruktur atau pembiayaan operasional negara dan lain sebagainya. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini di luar dari kajian kita. Yang jelas pada saat pemerintah membutuhkan likuiditas dan hutang negara jatuh tempo, maka akan ada muncul obligasi baru lagi yang akan mengerek indeks obligasi ini lebih tinggi lagi. Demikian Pak Dwi, ini terakhir untuk futures currency. Dolar yang terus meningkat hampir vertikal ini naiknya. Euro juga turun yang cukup jauh dalam 1 tahun ini, performanya euro sangat jelek sekali. USD yen performa dalam setahun ini juga jelek sekali, turun. Melemah yennya ya. Kemudian pound sterling yang dalam setengah semester mengalami kenaikan dan turun di akhir 2014 ini. Mata uang Swiss juga mengalami pelemahan, sudah mengalami reaksi-reaksi yang cukup menggetarkan ini para traders dalam posisi melihat oversold dan overbought. Australia juga melewati level support sekarang di level 0,85. New Zealand juga saya rasa double bottom. Sebelum ke analisa teknikal Pak Dwi, ada komentar dan tambahan barangkali. Iya, saya juga melihat dari volatility index dari stok juga mempengaruhi portofolio yang berkurang di stok saham, dikarenakan volume untuk masuk ke volatility index juga sebagai patokan membuat hedgers juga tidak terlalu berminat
biasanya mempergunakan indikator itu. Saya lihat tadi seperti itu. Kemudian memang di emas masih termasuk normal dibandingkan dengan oil yang turunnya itu cukup signifikan saya kira, meskipun masih ada data yang menunjukkan penurunan lebih tajam daripada sekarang, namun fundamental yang terjadi untuk di uh, minyak saya rasa cukup menjadi perhatian juga bagi kita semua. Ini ada pertanyaan Pak Fauzi. Iya Pak. Bagaimana pandangannya Pak Fauzi? Apakah Santa Claus Rally ini akan terjadi pada akhir tahun ini? Kemudian ini juga biasanya terjadi di pertengahan akhir bulan Desember. Jadi banyak emiten yang melakukan window dressing pada saat penutupan tahun agar saham-saham yang diminati itu cukup menarik untuk ditransaksikan, Pak. Apakah sudah mulai terlihat itu, Pak? Saya cuma bisa memberikan pandangan sesuai dengan style saya ya Pak Dwi. Jadi saya enggak mau terbiasa dengan konsep-konsep yang umum karena eh, itu memang satu kondisi yang sering terjadi di akhir tahun window dressing. Namun eh, konstelasi politik yang terjadi di wilayah perbatasan Ukraina dengan negara-negara NATO, saya sangat khawatir sekali kalau misalkan Rusia membuat reaksi balasan dari sikap NATO yang menambah armada skuadron udaranya di perbatasan Ukraina. Sehingga kondisi itu bisa saja mengubah reaksi pasar gitu ya. Apalagi OPEC, Arab Saudi benar-benar sepertinya kalau bahasa Medan mentiku nih Pak ya, atau istilahnya Ya, keras, keras kepala ya, istilahnya dia belagu. ya belagu gitu ya. Menurut saya ini adalah organisasi atau persatuan ini dibentuk untuk sepakat satu suara dan musyawarah untuk memberikan solusi terbaik. Namun ternyata kalau saya nilai sekarang ini OPEC malah sebuah sekarang ini terjadi kondisinya di dalam anggota OPEC yang lain sedang tertanam bibit kebencian terhadap Arab Saudi. Apakah disebabkan dari player-player yang bermain di belakang layar untuk membuat skenario itu saya enggak bisa Lagi pula lain ya. pergerakan harga minyak hanya dipengaruhi kontribusi OPEC sekitar 40-50% yang saya baca, Pak. Jadi Ya, sebetulnya mak saat ini OPEC juga tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap harga minyak. Saya rasa begitu, Pak. ya saya rasa juga betul Pak Di, karena seperti negara-negara lain saya rasa kita jujur aja lah. Kalau ISIS jual minyak siapa yang beli gitu ya. Ya, Mungkin bukan jadi saja negara Amerika. saham-saham yang terpengaruh dengan hal itu juga kayaknya terpengaruh nggak nih Pak pada akhir tahun ini? Jadi window dressing kah atau Santa Claus lah terhadap pergerakan ya minimal di harga saham lah untuk melihat pada akhir tahun ini Pak di saham minyak atau saham yang berhubungan dengan energi. Saya kira untuk saham energi memang sudah menjadi peluang manis ya. Ada reversal point saya kira nanti, tapi belum sekarang ya. Karena saya membuat acuan begini Pak Dwi untuk harga minyak WTI. Pertama sekali saya membuat grafik line chart ya dengan membuat average topping price itu di area 2013 bulan 9, kemudian 2012 bulan 2 ya. Di sini saya buat topping agregatnya. Kemudian pada saat harga minyak melewati batas 92,50 saya berusaha capture untuk ini adalah event atau situasi di mana minyak di bawah $100 per barrel ya. Pada saat itu berita sangat mencolok tentang harga minyak di bawah $100 per barrel ya, di bawah 95. Nah, pada saat perjalanan harga minyak itu terus penurunannya sampai titik sideways di 75,50 sebagai area incaran kita kemarin ya. Kalau kalau nggak salah ini kemarin kita ada area incaran di 75,50, sempat touch ya, kemudian rebound ke 77 $2 per barrel, copi-copi. Namun sekarang market yang terjadi adalah bearish pattern. Bahkan ada nilai tengah
tiga wave ini ya, biru, orange, dan hijau muda ini, saya buat pattern wave-nya. Jika anomali ini terus berlanjut, saya rasa batas bawah krusial harga minyak itu adalah di level 66,66 dolar per barrel. Bahkan untuk lebih di luar dugaan Anda, di luar dugaan kita, minyak bisa saja di level di 58 dolar per 58,31 dolar. Ini asumsi estimasi dari sentimen yang bergerak demikian. Sehingga saya coba membuat grafik monthly akan apakah harga 58,31 itu sebelumnya pernah terjadi, dan itu pernah terjadi di sini ya, wilayah around di tahun 2006 dan di tahun 2009 di sini ya. Jadi pada saat 2008 subprime mortgage ya, subprime mortgage, krisis perbankan, kemudian negara rapat ya, negara-negara rapat, kebijakan moneter kumpul ngambil rencana apa begitu. Indeks saham dari 2009 ini sejak stimulus pertama diluncurkan bergerak naik ya. Saya masih ingat sekali itu diluncurkan 2009 bulan Mei sama di bulan Juli dan Agustus ya. Harga minyak pada saat itu merengkek ke 114 dolar. Nah, di manakala harga saham mengalami kenaikan yang cukup tinggi sampai hari ini, tapi minyak menjadi trigger utama penurunannya sampai sekarang ini di harga 66. Padi nanti barangkali bisa teman-teman semua bisa coba-coba ya capture indeks saham pergerakannya dalam 10 dan 15 tahun terakhir. Kemudian coba digabungkan dengan chart oil sejak 2005. Saya rasa ini pergerakannya ya terbaca sekali. Ada pengaruh murahnya minyak dengan tingginya harga saham ya. Jadi pada saat harga minyak mencapai 140-an dolar per barrel 2008 ini, harga saham itu jatuh ya. Kemudian harga saham jatuh, bisnis pada lesu, macet, bahkan perbankan kolaps gitu ya. Sehingga harga minyak mentahnya turun juga gini, barulah pemerintah berani menyesuaikan program dan anggaran belanjanya. Perbankan juga reaktif, dari reaksinya juga sangat positif untuk menambah kredit dan stimulus kepada market. Nah, yang terjadi saya rasa Pak Dwi, dengan situasi harga minyak mengalami penurunan, saya rasa indeks saham akan terus mengalami kenaikan ya, begitu ya. Jadi kesimpulannya, dengan penurunan harga minyak sampai level 66,66, saya rasa untuk indeks Asia seperti Nikkei ini akan melewati level 17.500. Kemudian Hang Seng juga serta topping ini akan disentuh lagi di 61,8 ini. Teman-teman jaga-jaga ya. Walaupun ada perlambatan, saya melihatnya masih sideways untuk di indeks Hang Seng. Nah, kembali ke minyak tadi, jika minyak bertahan sampai di bawah 70 dolar, 66 dan 50-an, saya kira di 60-an ini adalah angka yang logis untuk kita kembali membeli. Di saat itu harga saham bisa reversal. Jadi kesimpulannya, indeks-indeks saham ini bergerak naik positif dikarenakan kesempatan harga minyak ini rendah. Industri dan manufaktur atau underlying aset sebuah indeks saham, kesempatan untuk membeli bahan baku dari negara-negara eksportir, menumpuk raw material untuk nantinya 2015-2016 diproduksi menjadi barang jadi. Nah, ini adalah kesempatan manis untuk kita mengakuisisi sebuah industri-industri yang vital jika mereka mengalami kolaps. Kalau kita lihat di koran Pak Dwi, ini banyak kali perusahaan-perusahaan yang sekarang melepas obligasinya untuk menambah likuiditas, menargetkan penjualan portofolio obligasinya untuk menambah likuiditas, segmentasi bisnisnya dikembangkan, atau dengan strategi-strategi baru. Saya rasa ini adalah sebuah signal bagi kita, teman-teman semua, jangan dulu buru-buru untuk beli minyak di level 60 ini. 66,66 saya rasa boleh lah. Itu aja Pak Dwi. Oke, kesimpulan langsung ya, kita melihat dari pergerakan harga di komoditi juga kebanyakan turun kecuali di gas tadi. Kita tahu gas juga sebagai substitusi dari sumber energi selain minyak, sehingga kebanyakan negara, mungkin kebanyakan industri juga berminat untuk mengalihkan
sumber daya energinya ke gas, kita lihat dari pergerakan harga gas yang meningkat. Kemudian kita melihat juga pergerakan harga minyak terus turun setelah OPEC sendiri, Arab Saudi sebagai negara yang memproduksi minyak terbesar dunia menolak untuk mengurangi stok, sehingga harga minyak yang terjadi cukup membuat kekhawatiran para pembeli di minyak, sehingga ada kemungkinan minyak secara teknikal di kisaran angka $60 per barrel nampaknya juga semakin dekat. Kemudian di stok juga ada kesempatan untuk pembelian baru menjelang akhir tahun, dikarenakan mumpung murah harga minyak, sehingga terpengaruh dari pergerakan harga stok juga. Saya rasa memanfaatkan untuk Santa Claus Rally yang terjadi seperti biasa setiap akhir tahun terjadi window dressing. Demikian morning briefing Pak Fauji atau seluruh pendengar. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Semua paparan yang terjadi hanya bersifat informasi dan tidak ditujukan sebagai satu-satunya saran untuk melaksanakan trading. Namun dibutuhkan juga manajemen yang tepat sehingga kecukupan dana dapat tercapai. Demikian morning briefing kali ini tanggal 28 November 2014. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang, selamat bekerja.